airnya kan sama, tanahnya sama, benihnya sama, pupuknya sama. Itu capaian mereka kok jauh lebih tinggi dari apa yang bisa dilakukan oleh penduduk lokal. Pada kesempatan hari ini saya Sibil akan membahas sebuah topik yang sebenarnya sudah lama sekali saya suka bahas ini. Tapi baru ini waktu ini saya punya kesempatan untuk membahasnya. Jadi topik ini adalah tentang eh, sebuah fenomena yang pernah saya amati ketika saya jalan-jalan berulang kali di Jasira Kabupaten Banggai, terutama di kawasan Toili. Jadi pengamatan saya begini, atau kawasan Babasal ini kan sudah dihuni selama ratusan tahun oleh uh, suku Lon, Lobo, Loina, dan tentu lahan-lahan yang dikuasai atau dimiliki oleh penduduk lokal itu jauh lebih luas daripada uh, kaum transmigrasi yang datang di era tahun 60-an. Dan setahu saya, orang transmigrasi itu kalau datang hanya dikasih tanah 1,5 sampai 2 hektar, ada rumah sederhana, dan ya biaya makan minum, makan ala kadarnya. Tetapi setelah mereka kerja, itu capaian mereka kok jauh lebih tinggi dari apa yang bisa dilakukan oleh penduduk lokal. Nah, yang menjadi fokus perhatian saya adalah, loh, kok airnya kan sama, tanahnya sama, benihnya sama, pupuknya sama, dan kalau bicara otot badan ya sama, atau mungkin kita ya lebih kekar dari mereka. Nah, ini menjadi bahan perenungan saya yang sampai hari ini saya belum bisa jawab. Nah, koreksi juga buat saya, buat masyarakat kita kan, ada apa dengan semua ini? Apa yang lebih dari mereka yang tidak ada di kita? Saya juga bingung. Saya sempat berpikir, atau mungkin karena kaum transmigrasi ini ketika sebelum masuk ke wilayah Sulawesi, masuk ke wilayah Kabupaten Banggai, mungkin di kampung halaman mereka itu ada semacam doktrin, ada semacam doktrin yang membentuk karakter dan life skill mereka. Atau bisa juga karena di masa lalu punya pengalaman dalam tekanan perang misalnya, sehingga mental mereka memang dilatih untuk kerja keras, untuk bertahan di bawah tekanan. Saya teringat sebuah pepatah dari tanah Jawa, itu bunyinya rawe-rawe rantas, malang-malang putung, yang kurang lebih artinya berjuang sekuat tenaga, hancurkan penghalang yang ada untuk mencapai tujuan. Itu ya doktrin-doktrin lokal yang mungkin membentuk mentalitas tarung mereka. Dalam perspektif pemerintah, berada di daerah yang gaya kerja, life skill masyarakatnya sudah oke, itu gampang. Pemerintah tinggal kasih stimulan, tinggal kasih kemudahan permodalan, pupuk, benih, dan akses pemasaran, sudah selesai. Tapi di daerah yang kita baru berusaha untuk mengkonversi dari tradisional ini ke modern ini, atau life skill yang lebih maju, ya tentu tantangannya 2 kali lebih sulit. Di sisi lain, pemerintahnya harus berpikir bagaimana memberikan stimulan secara material, tetapi di sisi lain harus ada treatment juga untuk merubah pola pikir, mindset ini. Nah, kebanyakan saya melihat kita kurang di dalam ini merangsang, gitu, menstimulasi pola kerja, life skill masyarakat kita. Kita lebih cenderung untuk berpikir bagaimana merangsang masyarakat itu secara fisik, padahal kebutuhannya ganda. Jadi kalau pola yang ada di daerah lain diterapkan di Banggai Kepulauan, nggak langsung jadi, karena masih ada satu ganjalan, yaitu life skill kita yang perlu ditata, perlu dibenahi, dan pemerintah tidak bisa menghindar. Mau dengan tidak mau harus punya program, harus punya konsep tentang bagaimana merangsang secara materi, tetapi di sisi lain juga ya harus punya strategi untuk merangsang iklim kerja atau life skill gitu, masyarakat, supaya bisa mengikuti atau setara dengan komunitas-komunitas lain di luar sana. Sebab pembangunan itu tidak hanya tentang membangun jalan, membangun jembatan,
membangun gedung, memberikan stimulasi pemberdayaan berupa uang, tetapi bagaimana pemerintah itu harus memastikan eh, bagaimana masyarakat itu antara kekuatan pemerintah yang diberikan tadi bisa terdistribusi dan dapat diaktualisasikan dalam bentuk produksi. Artinya harus gayung bersambut antara kebijakan pemerintah dan daya terima masyarakat itu. Karena ya unsur paling tinggi dari sebuah negara itu kan rakyat itu. Nah, kita harus punya metodologi, punya strategi bagaimana paling tidak sebelum kita pikir yang lain-lain. Hari itu ya masyarakat kita ya piringnya terisi, dapurnya mengapul. Nah, gitu. Jadi ya saya memahami kesulitan yang ada. Cuman kan ini kan masukan agar supaya ya pelan-pelan kita orang harus paralelkan antara pembangunan fisik dan juga pembangunan humanity-nya atau personality-nya. Nah, kalau ini dua-dua so gagah, otomatis beban-beban sosial daerah itu akan turun karena pemerintah tidak lagi berpikir bagaimana menyuapi masyarakat hari itu karena produksinya sudah jalan. Gitu. Pemerintah tidak lagi berpikir bagaimana dia anaknya harus sekolah karena ekonominya ini kan nanti sudah menunjang. Bagaimana dia bisa mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas. Dia sudah punya uang. Kenapa? Karena dia sudah punya produksi. Produksinya sudah jalan. Oke? Terima kasih.